بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاتحاد والانتصام بحبل الله المتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, para peserta ngaji online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah, Allah pertemukan kita kembali dalam kegiatan ngaji online kita ini. Mudah-mudahan majlis ini dirahmati, diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah untuk terus mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sampai akhir hayat kita, sampai kita semua mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertama saya mohon maaf karena terlambat, ada kendala teknis pada perangkat laptop saya. Kemudian tadi di grup saya lihat ada usulan dari Bu Debi ya, bagaimana kalau kita mulai lebih cepat. Mudah-mudahan kita coba Bapak Ibu, insya Allah pekan depan ya, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan kita mulai jam 8 sampai jam 9 ya, jadi lebih awal mulai, lebih awal juga selesai insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Saya mohon maaf di 2 kali pertemuan ini terlambat memang karena ada kendala, tapi mudah-mudahan pekan depan kita coba sama-sama usahakan sehingga bisa kita mulai lebih awal insya Allah. Alhamdulillah hadir bersama kita Bapak para pejuang-pejuang dakwah ini. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu karena berkenan hadir ya, dan mudah-mudahan kita bisa terus bersama-sama menggiatkan kegiatan ini dengan mengajak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang lain juga. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah men-share juga flyer atau info yang kita bagi di grup. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari dakwah kita bersama-sama. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya Bapak Ibu yang Allah, ini misi kita 2 dalam kegiatan ini. Pertama itu bersama-sama belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab melalui membaca kitab gundul, mudah-mudahan menambah perbenaran kosakata kita, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih bisa memahami makna bacaan salat kita, lebih bisa memahami bacaan Quran, ketika kita baca Quran, baca hadis dan lain sebagainya. Syukur-syukur kemudian bisa menstimulasi kita untuk juga menyediakan waktu di luar forum ini untuk belajar bahasa Arab secara lebih maksimal, karena tentu saja tidak mungkin memang dengan waktu yang singkat ini kita belajar bahasa Arab secara dalam format yang ideal ya. Jadi itu misi utamanya, sama-sama mendorong, menyemangati diri kita untuk belajar bahasa Arab. Nah, yang kedua, mudah-mudahan juga kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari kitab yang sangat bagus ini, kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatu yang ditulis oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan karena juga Ustaz Wiwit Tabasantoso juga sudah share channel YouTube yang sudah merekam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, mudah-mudahan bisa diulang-ulang untuk 2 misi itu ya, untuk misi belajar bahasa Arabnya dan misi mengambil hikmah dan pelajarannya. Juga mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tadi Bu Devi juga share ulang untuk kita buku PDF dari buku Hikmatut Tashri' wa Falsafatu itu, dan juga terjemahannya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga ada kesempatan untuk mempelajari buku itu sehingga dalam pertemuan ini kita bisa lebih interaktif mudah-mudahan. Dan kita juga berharap majelis ini bisa kita manfaatkan untuk diskusi berbagai hal. Nanti Bapak Ibu silakan setelah kita baca materi kita, mudah-mudahan agak 10 atau 15 menit kita punya waktu untuk berdiskusi. Tidak harus tentang tema yang kita bahas malam ini, bisa juga tentang berbagai tema lain yang mudah-mudahan bisa kita coba carikan jawabannya. Kalaupun mungkin belum bisa kita temukan jawabannya, insya Allah kita akan sama-sama cari, kita tanyakan pada guru-guru kita buka lagi kitab-kitab, buku-buku dan referensi mudah-mudahan insya Allah. Baik, silahkan Ustaz Wiwit di-share lembaran yang akan kita baca malam hari ini. Seperti disampaikan Ustaz Wiwit tadi, Bapak Ibu, kita sudah selesaikan pembahasan satu subbab kita tentang hikmah diutusnya para rasul.
dan kebutuhan kita terhadap diutusnya para rasul. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hikmatu wazifatir rusuli alaihimus salatu wassalam, ya. Hikmatu wazifatir rusul, ya. Hikmah dari penugasan para rasul alaihimus salatu wassalam, semoga salat dan salam senantiasa tertumpah kepada mereka. Laqad bayyana fil babi qabla hadha anna irsal ar-rusuli alaihimus salatu wassalam amrun daruriyyun lin-naw'il insani wa anna al-aqla wahdahu la yakfi fi hidayat al-insani ila sa'adatid darain, ya. Sudah kita jelaskan fil bab qabla hada, dalam bab sebelumnya, anna irsal ar-rusul, bahwa pengutusan para rasul itu alaihi wasallam adalah amrun daruriyun, adalah urusan yang daruriyun. Daruriyun seakan kata darurah sudah jadi bahasanya darurat. Darurat artinya sangat penting, ya. Sangat penting. Lin naw'il insani, untuk manusia. No itu artinya macam, tetapi kalau di sini ya untuk manusia diterjemahkan gitu saja, tidak harus diterjemahkan untuk semacam manusia gitu, ya. An-naw' itu artinya macam, anwa' itu macam-macam. Lin naw'il insani berarti untuk manusia gitu. Wa anal aqla wahdahu, dan bahwa sesungguhnya akal, al-aqla, akal, ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Anal aqla wahdahu la yakfi, bahwa akal saja tidak cukup untuk bisa fi hidayatil insan, untuk menunjuki manusia ila sa'adatid darain, untuk bisa mendapatkan sa'adah, kebahagiaan ad-darain, kebahagiaan dalam dua kehidupan, yaitu dunia dan akhirat. Dar itu artinya kampung atau rumah atau kehidupan juga sudah jadi bahasa Indonesia, sudah cukup akrab lah ya, dar ini. Nah, darain maksudnya dua alam, dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Kama annahu لو خلقت في الإنسان القوة الكافية لإرشاده وصار كل فرد من أفراده عاقلا لاختل نظام الكون وفسدت على الناس مصالحهم ولما وصل عمار الدنيا إلى هذا الوقت الذي نعيش فيه. لو خلقت sudah akrab dengan kita dari kata khalaqa yakhluqu. Kemudian khuliqat itu dibentuk dalam bentuk mabni, namanya pasif, ya. Lau khuliqat, seandainya diciptakan fil insan, pada manusia itu al-quwatul kafiyah. Quwah juga sudah jadi bahasa Indonesia, kuat, ya, kekuatan, ya. Kama law anna khuliqat fil insan, kama annahu law khuliqat fil insan al-quwatul kafiyah, sebagaimana kalaupun diciptakan untuk manusia itu al-quwatul kafiyah, kekuatan yang cukup, liirsyadihi, untuk membuatnya menjadi orang yang betul-betul paham, mengerti, cerdas, wasara kullu fardin min afradihi aqilan, dan kemudian semua manusia itu menjadi orang yang aqilan, orang yang cerdas, yang akalnya berfungsi maksimal, lakhtalla nizamul kaun, justru itu akan menyebabkan kehidupan ini menjadi rusak, menjadi kacau. Kenapa? Ya seperti kita gambarkan kemarin, karena kalau semua orang cerdas, maka tidak perlu ada sekolah, tidak akan ada pengajian, tidak perlu ada ustadz, tidak perlu pesantren. Karena semua orang cerdas, padahal justru kehidupan ini Allah ciptakan dinamikanya dengan adanya keragaman kecerdasan, tingkat kecerdasan manusia, adanya orang yang bodoh, ada orang yang pintar, ada orang yang akalnya terbatas, dan sebagainya. Semua itu menjadi keniscayaan bagi kehidupan. Kalau semuanya cerdas, maka justru lakhtalla nizamul kaun, justru menyebabkan kehidupan. Al-kaun itu makna awalnya kejadian, ya, dari kata kana yakunu kaunan, ya. Kana yakunu itu menjadi atau menjadi, pada umumnya artikan al-kaun berarti kejadian, tetapi di sini maksudnya adalah alam, ya. Karena alam itu diciptakan, dijadikan. Wa fasadat 'alan nasi masalihum, dan justru akan menyebabkan kemaslahatan manusia menjadi rusak. Enggak ada kemaslahatan justru dengan situasi itu. Walama wasala imar dunia, dan juga tidak akan ada kemakmuran dalam kehidupan dunia. Imar itu dikata amara ya'muru, ta'mir, sudah jadi bahasa Indonesia, ya, makmur bahasa Indonesia, ya, kemakmuran. Maka tidak akan sampai manusia kehidupan dunia itu pada kemakmuran ila hadzal waqti alladzi na'ishu fi, ke waktu yang hari ini kita hidup. Artinya tidak akan ada kehidupan yang makmur sebagaimana hari ini kita jalani. Ini mengulas, ya, penjelasan pada subbab sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita jadikan وقد أفردنا هذا الباب خاصا بهذا الموضوع الجليل لنبين فيه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام ونفصلها تفصيلا وافيا شافيا. وعلى هذا نقول وقد أفردنا, kita akan rinci, ya. Afrada yufridu, fardun itu tunggal, ya.
Tunggal. Mufrad itu tunggal. Nah, kalau diurai menjadi tunggal menjadi satu-satu maka diartikan kita rinci gitu, kita uraikan. Kita akan sudah kita uraikan, pokok afrad sudah kita uraikan. Bab ini, bab tentang hikmah diutusnya Rasul itu khasan li hadzal mawdu', secara khusus untuk kemudian mengelaborasi tema ini, linubayyina fihi, untuk kemudian kita jelaskan dengan pembahasan pada bab itu, wazifatar rusuli alaihi wasallam, kewajiban para rasul, semoga Allah senantiasa menyebarkan salawat dan salam untuk mereka, wa nufassiluha, kata fassala fassilu itu artinya menjelaskan, sudah menjadi fasal ya, kalau bahasa Indonesia fasal, al-faslu, fasal, jadi pasal kalau bahasa Indonesia. Pasal itu ya pembagian-pembagian. Maka kalau sesuatu dibagi-bagi maka dia jadi jelas. Nah ini kata fasal, faslu tafsilan itu artinya menjelaskan. Seakan kata faslun yang artinya pembagian. Kalau di sini sudah untuk memudahkan pemahaman diartikan sebagai penjelasan. Tafsilan wafian syafiyah, dengan penjelasan yang cukup, dan dengan itu juga diharapkan bisa syafian, itu dikata syafa yashfi syifa, itu artinya menyembuhkan ya Bapak Ibu. Nah di sini maksudnya ya kira-kira maknanya bisa diartikan melepaskan dahaga keingintahuan. Jadi Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi menjanjikan bahwa dengan pembahasan ini mudah-mudahan insya Allah kita akan bisa menemukan jawaban yang memuaskan kenapa Rasul itu diutus, untuk apa Rasul itu diutus. Wa ala hadza naqul, nah dengan tujuan itu kita akan sampaikan berikut ini. Wa ala hadza, ala artinya di atas, hadza ini, wa ala hadza, dan di atas tema ini, pembahasan ini, naqul, kita mengatakan, apa yang dikatakan, nah ini yang dikatakan adalah apa yang disampaikan pada bab berikut. Baik, inna ahla kulli dinin minal adyan. Inna, sesungguhnya, inna itu sudah sangat kita pahami, sesungguhnya ahla itu kalau di sini artinya pemeluk ya, pemeluk kulla dinin, inna ahla kulli din, ahla kulli dinin, sesungguhnya pemeluk setiap agama, minal adyan, dari berbagai agama yang ada, wa nahlatin minan nahal, dan juga penganut kepercayaan dari berbagai macam kepercayaan yang ada, ittafaqat ala anna hunaka khaliqan, sepakat bahwa mesti ada khaliqan, yang menciptakan lihadil awalimi min kaukabin fi aflakiha wa ajsamin hayyatin fiha arwahuha wa nabatatin fi mawarisiha wa jamadatin tantiqu bilisan fasihin qailah, ya, bahwa mesti ada yang menciptakan alam ini dengan segala macamnya, mulai dari bintang ke bintang, kaukab ya, kawakib, bintang ke bintang fi aflakiha yang beredar di orbitnya, wa ajsamin hayyah, dan juga tubuh-tubuh yang hidup dengan berbagai jenis makhluk yang hidup ya. Ajsam itu jism juga mungkin sudah akrab dengan kita, jismun ya, jism itu badan, jasad. Ajsamin hayyah, jasad-jasad hidup ya, artinya makhluk hidup. Fiha arwahuha, yang di dalamnya ada arwah jamak dari ruh juga sudah jadi bahasa Indonesia. Wa nabatatin fi maghariසිha, dan juga berbagai jenis tanaman yang tumbuh di tempat tumbuhnya atau di kebun-kebun, taman-taman. Wa jamadat, dan benda-benda material, tantiqu bilisan fasihin qailah, di mana semua itu seakan-akan ini diilustrasikan, seakan-akan bicara seperti bicara dengan bilisanin fasih, dengan lisan yang fasih, dengan bahasa yang sangat jelas dan gamblang. Apa yang dikatakannya? Qailah itu seakan-akan semua itu bicara. Innani, sesungguhnya saya, lam ujad nafsi binafsi, saya tidak diadakan sedemikian rupa oleh diri saya sendiri. Saya ada ini bukan karena diri saya sendiri. Wa innama awjadani mujidun wa khalaqani khaliqun. Nah, melainkan saya ini ada karena ada yang mengadakan. Awjadani mujidun wa khalaqani khaliqun. Dan saya diciptakan oleh Sang Pencipta. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita menghafal tasrif ya, menghafal tasrif itu adalah pola perubahan kata dalam bahasa Arab ya. Seperti kata khalaqani wa khalaqani khaliq, khalaqa yakhluqu khalqan wa makhlaqan fa huwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Ukhluq la takhluq, makhlaqun mikhlaq. Itu tasrif ya, perubahan kata dari satu bentuk dari fi'il madhi, fi'il mudhari', isim masdar dan seterusnya ya. Nah, dalam bahasa Arab kemudian ketika kita memahami
tasrif itu terasa nikmatnya susunan kata-kata itu sedemikian rupa dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam juga risalah bahasa Arab sebelumnya kata-kata bahasa Arab. Itu terasa ada kenikmatan dalam struktur bahasa itu. Seperti ini. Wa innama awjadani mujidun wa khalaqani khaliq. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai merasakannya ya. Ada kenikmatan pada struktur, ada keindahannya dan kenikmatan kita membaca struktur kalimat ini. Jadi seakan-akan semua makhluk yang ada itu bicara pada dirinya. Ya, bicara gitu. Apa katanya? Innani lam ujad nafsi binafsi. Saya tidak ada dengan sendiri. Wa innama awjadani mujidun wa khalaqani khaliqun. Tetapi saya dibuat oleh suatu zat yang membuat sesuatu itu menjadi ada. Dan saya diciptakan wa khalaqani khaliq, dan saya diciptakan oleh zat yang Maha menciptakan. Walakin حارت العقول وضلت الأفكار وتقاعست المدارك وتضاءلت الهمم دون معرفة كنه هذا الخالق العظيم ذي القوة المتين الذي من غرائبه وعجائبه هذا الإنسان الناطق المفكر. Ya. Tetapi harat al-uqul. Harat itu juga asal kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Hara yahiru hayran. Hayran jadi bisa saja heran. Jadi heran. Heran itu dari bahasa Arab. Hara yahiru hayran. Artinya heran, bingung. Walakin harat al-uqul. Tapi akal manusia itu jadi heran. Bingung. Akan bingung. Wadallatil afkar, dan pikiran pun juga jadi dalalah. Ini kan populernya kata dalalah ini kita populerkan sebagai sahabat-sahabat kita yang sangat getol menghakimi amal orang. Mudah-mudahan maksudnya baik, cuman caranya kurang bagus. Wadallatil afkar, dan tersesatlah pikiran. Pikiran pun juga akan tersesat. Wa taqa'asatil madarik, dan juga kemudian cara pandang orang juga akan menjadi tumpul. Wa tada'alatil himam, dan juga kemudian keinginan untuk melakukan sesuatu akan menjadi melemah tanpa dia ketahui siapa sebenarnya yang telah menciptakannya, di mana sang Khalik itu sebenarnya Al-Khaliqul Azim, adalah sang pencipta yang maha agung, dzil quwwatil matin, yang sesungguhnya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yang di antara keistimewaan penciptaan yang Allah buat itu adalah min gharaibihi wa ajaibihi, di mana di antara keunikan yang ada pada zat Allah itu dan hal-hal menakjubkan yang ada pada Allah adalah bahwa Allah menciptakan hadzal insan natiq al-mufakkir, bahwa Allah menciptakan manusia ini natiq, ya, natiq itu bisa berpikir, menggunakan akalnya sekaligus juga mengekspresikannya dalam bicara menggunakan logika. An-natiq, maka ada ilmu mantik. Ilmu mantik itu dari kata nataqa yantiqu, nutqan wa mantaqan wa mantiqun, dan seterusnya. Kemudian natiq itu isim fa'ilnya, kata yang menunjukkan orang yang melakukannya. Kan ada kata-kata yang populer, al-insan hayawan natiq, manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir, berlogika. Maka ilmu mantik itu ilmu tentang logika berpikir. Hadzal insanun natiqul mufakkir. Mufakkir juga sudah bisa dikata fakkara yafakkiru tafkiran, ya. Kata fakkara yafkiru fikran. Fikir, jadi bisa berpikir. Baik, nah ini paragraf ini Bapak Ibu yang Allah Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya keyakinan bahwa ada Khalik itu ada pada semua agama dan keyakinan. Sejatinya seperti itu, ya. Karena kenapa? Karena sebenarnya juga semua makhluk ini andaikan bisa bicara, dia akan bicara seperti tadi. Bahwa saya tidak mungkin ada dengan sendirinya, mesti ada yang membuat saya jadi ada, membuat saya, menciptakan saya. Itu. Nah, dan itulah Allah Al-Khaliq. Nah, sekarang akan kita lihat bagaimana Syekh Ali Ahmad Al-Jawi melanjutkan lagi bangunan logika yang membuat kita menjadi paham apa tujuan Rasul diutus. ولما كلت الهمم وعجز كل إدراك عن معرفة هذه الذات المقدسة وأرادت النفوس أن تستريح من تعب المسير. Dan ketika kallatil himam, ya, ketika keinginan yang pada awalnya ada keinginan besar untuk mencoba mencari tahu itu kallat, ya,
Kallat itu sudah letih. Wa ajaza kullu idrakin. Dan juga kemudian segala upaya yang ingin berusaha mencari tahu siapa sebenarnya zat itu sudah ajaz. Ajaza itu artinya lemah. Lemah. Ajaza ya'jizu. Itu dalam doa surat yang kita baca pagi pertama, Allahumma ya'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Al-ajaz itu artinya lemah. Nah, dari kata ini juga muncul kata mu'jizat, ya, mu'jizat. Mu'jizat itu artinya yang melemahkan. Ajaza yu'jizu i'jazan, i'jazul Quran. Itu mu'jizat. Melemahkan apa? Melemahkan argumentasi musuh-musuh Rasul. Maka para nabi rasul itu dibekali dengan mukjizat untuk apa? Untuk melemahkan argumentasi para musuh-musuh nabi dan rasul itu dengan sesuatu yang kharij anil adah, yang berbeda, yang di luar biasa. Maka ajaz itu lemah, ajaza melemah. Nah, kondisinya artinya lemah. Wa ajaza kullu idrakin, dan kemudian segala upaya untuk mencoba mencari tahu juga menjadi melemah. An ma'rifati hadhihi dzat, untuk mengetahui hadhihi dzat, mengetahui zat ini, zat Allah, zat al-muqaddasah, zat yang maha suci. Wa aradat an-nufus an tastarih. Nah, ini logi gaya bahasa Arab ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau bahasa kita agak susah kita pahami, tapi maksudnya kalau di sini wa aradat an-nufus an tastarih. Lalu kemudian setiap jiwa sudah ingin istirahat lah, min ta'bil masir, dari perjalanan yang melelahkan. Perjalanan melelahkan maksudnya untuk mencari tahu siapa sebenarnya Tuhan ini, siapa sebenarnya yang menciptakan alam ini. Sebenarnya sejarah manusia dulu sebelum agama turun, gitu, atau bagi siapapun yang tidak mengenal agama tapi ingin coba mencari hakikat penciptaan alam, siapa yang menciptakannya dan sebagainya, itu sudah tadi ta'bil masir, ya. Aradat an-nufus an tastarih min ta'bil masir. Sudah ingin istirahat, ya, karena sudah capek, nggak ketemu kalau hanya dengan mengandalkan pemikiran. Alqa ahlu kulli dinin asad tasya. Ini juga ilustrasi untuk menggambarkan akhirnya mereka lemparkan asad tasya, itu tongkat untuk judi, ya, alat untuk berjudi. Ini istilah bahasa Arab yang tidak sepenuhnya bisa kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Cuma maksudnya adalah akhirnya mereka mencoba gambling, mencoba berspekulasi. Wa araha nafsahu bil wuquf 'inda al-hadd alladhi wa ibaratun an ta'yini ahli kulli dinin hadzal khaliq. Lalu kemudian diri mereka akhirnya istirahat, ya, berhenti untuk mencari tahu sesuatu yang menggambarkan siapa sebenarnya al-khaliq. Lalu wawasfahu atau tashkhisah, lalu kemudian ingin memberikan penyifatan, memberikan sifat-sifat tertentu. Kemudian tashkhis, melakukan personifikasi. Tashkhis dari kata syakhs, syakhsu, kemudian ada kata syakhs. Nah, dari kata syakhs ini Bapak Ibu mudah-mudahan sudah akrab dengan kata syakhsiyah Islamiyah. Ya, ada syakhsiyah Islamiyah, ada syakhsiyah da'iyah. Gitu ya, dalam materi dakwah diajarkan para ulama tentang kepribadian. Kepribadian syakhs itu pribadi atau person, kalau tashkhis berarti personifikasi, membuat sebuah personifikasi. Wa tamthilihi li hasatil basar, dan kemudian mencoba membuat perumpamaan lihazatil basar, untuk bisa diindra oleh mata, wal lamsi ila akhir, dan juga mencoba menyentuhnya, meraba-raba sampai akhir, sampai seterusnya, segala cara dicoba. Ma huwa mawjudun fi kulli din wa madhhab min al-qawa'id wal wujud allati biha arafu al-khaliqa ala za'mihim wa wasafuhu. Lalu kemudian mereka mencoba segala cara untuk mencari ma huwa mawjud, apa yang sebenarnya ada di kulli din, pada setiap agama, wa madhabin, dan setiap madhab pemikiran, minal qawaid, dari berbagai kaidah-kaidah, dan juga wal wujud, dan tentang berbagai pembahasan tentang eksistensi, ketuhanan. Allati biha araful khaliq, yang dengan itu mereka berharap mereka bisa mengenal al-khaliq. Arafa ya'rifu, ma'rifah. Arafu itu bentuk fi'il madhi, bentuk hum dari kata arafa ya'rif. Arafu, mereka mengetahui al-khaliq Allah ala za'mihim, dengan sekedar dugaan-dugaannya saja. Wasafu, dan kemudian memberikan sifat-sifat. Wasafa yasifu sifatan. Nah, ini kata wasafu ini juga sudah jadi bahasa Indonesia Bapak Ibu. Kata sifat, wasafa yasifu sifatan, artinya sifat, ya. Wasafu, dan kemudian memberi sifat-sifat pada zat yang mereka yakini sebagai khaliq.
Wa in kana dzalika la yutabiqul haqqa wal waqi'. Meskipun kemudian spekulasi mereka itu la yutabiq, tidak sesuai al-haqqa dengan yang sebenarnya, wal waqi' dan apa yang menjadi realitasnya. Ya. Jadi paragraf ini juga sekali lagi ingin menggambarkan betapa tidak mampu akal untuk mencari tahu, mencerna atau berspekulasi sendiri untuk mengetahui hakikat Rabb, ya, hakikat Allah itu. Siapa sebenarnya Al-Khaliq? Nah, kemudian digambarkan ini. Kita lanjutkan di paragraf berikutnya. Fal majusu qalu, maka orang-orang Majusi berkata, "Wa hadzal unsurul musamma naran fa'buduhu." Orang-orang Majusi kemudian mereka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah al-unsurul musamma naran. Unsur. Nah ini. Wa hadzal unsuru al-musamma. Unsur itu sudah jadi bahasa unsur ya, Bapak Ibu. Jadi saya juga. Hadal unsurul musamma, musamma dari kata sama yusammi, musamma seakan kata ismun yang dinamakan, al unsurul musamma naran. Kata orang Majusi, Tuhan itu adalah zat yang dinamai naran, api. Mereka anggap Tuhan itu adalah api, karena mereka anggap api itu yang mungkin material atau zat yang paling kuat begitu ya. Fa'abaduha. Lalu mereka mengibadahi api itu. Abadaya abadu itu untuk hum lagi ya. Jadi kalau dari nanti Bapak Ibu mudah-mudahan juga bisa belajar nanti cari di YouTube tentang tasrif ya, tentang perubahan kata dari fiil dalam satu fiil madhi misalnya. Fiil madhi itu kalau huwa, huma, hum seperti apa? Ya, huma pernah kita sampaikan sebelumnya ya. Dhamir itu ada 14 dalam syarat. Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu ya. Nah, itu kita pahami ya. Tulis dalam satu. Nah, abadu ini untuk hum, mereka laki-laki banyak. Tapi bisa juga berarti bukan laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan. Cuma dalam syarat itu kalau tidak ada taksis, tidak ada pengkhususan, maka berarti ini berlaku umum. Bukan hanya laki-laki, tapi juga laki-laki dan perempuan, meskipun diambil bentuk kata yang secara zahirnya adalah bentuk laki-laki, tetapi maknanya mencakup laki-laki. Fa'abaduha, seperti kata amanu ya. Amanu itu, Bapak Ibu, itu kalau secara bahasa, itu bentuknya bentuk untuk laki-laki. Mudzakkar, untuk jamak mudzakkar. Untuk laki-laki dalam bentuk yang jamak, lebih dari dua. Amanu. Kata amana yu'min ya. Amanu. Nah, tetapi maknanya bukan hanya laki-laki, tetapi laki-laki dan perempuan. Maka saya ada kalimat ya ilina amanu itu maksudnya bukan hanya laki-laki yang dipanggil oleh Allah, tapi juga perempuan. Sama sih. Fa'abadu. Lalu mereka mengibadahi atau beribadah, menyembah ya. Mereka lalu menyembah api itu karena mereka anggap api itulah Tuhan. Lalu wasyakhasahu al-wathaniyun wa'abadu hadhihi tamathil al-mujassamata as-samitah. Nah, sementara al-wathaniyun itu para penyembah berhala, syakhasa mempersonifikasi Tuhan itu dalam bentuk hadhihi tamathil, dalam bentuk at-tamathil. Tamathil itu jamak dari tamthil, dari bentuk patung-patung ya. Patung-patung. Wa'abadu hadhihi tamathil al-mujassamah, bentuk-bentuk patung yang mujassama, kata jassama yujassimu. Kalau dalam kajian akidah ada aliran mujassimah, artinya aliran yang meyakini bahwa Allah itu seperti mirip manusia. Ini aliran akidah yang sesat, tidak boleh diikuti ya. Nah, di sini kalau di sini maksudnya al-mujassamah itu maksudnya patung-patung yang dibikin seperti bentuk manusia, mujassam. As-samitah, diam. Ya. Diam ini juga mudah-mudahan Bapak Ibu sudah sangat hafal ya. Kata dalam hadis arba'in kita hafal, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Kata somata yasmutu. Somata yasmutu, somtan, somit. Somit itu artinya diam. Somit. Nah, somitah itu karena dia muannas maka somitah. Kan falyakul khairan aw liyasmut, karena dia bicara yang baik, aw liyasmut atau diam. Jadi, itu somitah ya. Dengan kita kenal kata ini, insya Allah mudah-mudahan memudahkan kita memahami kata-kata yang lain. Wara'a akharuna kawkab asy-syamsi akbar al-kawakib fa'abaduha. Lalu akharun, orang yang lain lagi, tadi orang Majusi, ada orang Pagadis, ya Pagadis, orang-orang yang menyembah berhala. Nah, sekarang diceritakan yang lain lagi apa mereka sembah? Kawkab asy-syams, bintang-bintang dan matahari.
maksudnya di sini adalah matahari, kaukab Syams itu matahari maksudnya, yang merupakan akbarul kawakib, yang merupakan bintang paling besar. Fa'baduha, lalu mereka menyembah pula matahari, karena mereka anggap matahari lah Tuhan, karena ini yang benda alam paling besar, sangat terang sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Anbiya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dulu Allah ciptakan satu episode dalam kehidupan beliau untuk memberi pelajaran kepada manusia tentang bagaimana seorang anak berpikir tentang pencipta alam semesta. Sebuah pencarian ya. Nah, seperti itu ya. Jadi paragraf ini menggambarkan tentang bagaimana upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh manusia-manusia tanpa agama, karena tidak mengikuti agama, untuk mencoba mencari tahu tentang Tuhan itu siapa. Lalu mereka ya tersesat ya. Ada yang menyembah api, menyembah patung, menyembah matahari. Jelas itu sebuah kesesatan yang nyata, kebodohan dan kesesatan. Karena kenapa? Karena mereka berspekulasi, nggak merujuk pada wahyu yang diturunkan yang dibawa oleh Rasul. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa qala akharun la hadza wa la dzak. Dan yang lain lagi berkata la hadza wa la dzak. Bukan ini, bukan itu. La hadza wa la dzak. Enggak ini, enggak itu. Wa innamal khaliqu mahjubun 'anil absar. Mereka katakan khaliq itu adalah yang mahjub 'anil absar, yang terhijab. Mahjub, hijab itu yang menutup, mahjub berarti yang tertutup darinya. Mahjub, yang tertutup 'anil absar, tertutup dari pandangan, enggak bisa dilihat. Wa hasatil anzar, juga enggak bisa diindra oleh mata. Wa mastur wara'a hujub, dan juga tertutup di balik berbagai hal yang menutupi hijab. Fi nazarina la taqata lil bashari ala ikhtiraqiha. Manusia tidak mampu untuk mencari tahu siapa zat itu, kata yang lain lagi nih. Wa hakadha ila akhir. Dan begitulah seterusnya. Ma jaa fi syara'i wal aqaidi al mukhtalifati min at-taqalid al khassati bi ma'rifatillah ta'ala jalla qudratuh. Begitulah seterusnya. Ada begitu banyak spekulasi yang dibuat oleh orang-orang terdahulu yang enggak yang tadi yang tidak mengikuti nafsu, yang tidak mengikuti wahyu, karena mereka hanya mengandalkan pencarian akal saja, mengandalkan mereka anggap mungkin kecerdasan yang mereka bisa menemukan Tuhan. Tidak bisa, karena yang terjadi adalah seperti itu. Nyasar, mereka nggak ketemu dengan yang sebenarnya, mereka hanya berspekulasi saja, meskipun mereka kita kenal mungkin sebagai filosof ya, meskipun mereka disebut oleh sejarah sebagai filosof, disebut orang pintar, tapi kan meskipun disebut orang pintar, tapi kalau untuk urusan agama ini sangat tidak cukup kepintarannya untuk bisa tahu tentang hakikat siapa pencipta alam semesta. Baik. Walamma kanat ma'rifatul khaliq jalla sya'nuhu awwala ma yajibu 'ala al-insan kana awwalu ma yaqumu bi a'da'ihi al-mursaluna wa irsyadul khalqi ila hadzal khaliq al-'azim asy-sya'n al-qawi sultan. Nah, karena walamma kanat, dan oleh karena butuhnya pengetahuan terhadap siapa yang sebenarnya pencipta alam semesta ini merupakan sesuatu yang paling pertama harus diketahui oleh manusia ya. Awwalu ma yajibu 'alal insan, merupakan sesuatu yang wajib diketahui oleh manusia, maka kana awwalu ma yaqumu bi ada'il mursalun, maka yang menjadi kewajiban pertama yang harus ditunaikan oleh para rasul itu adalah huwa irsyadul khalqi, adalah menunjuki makhluk, membimbing makhluk. Ya maksudnya sih sebenarnya manusia ya, karena yang bisa dibimbing itu yang manusia ya, karena manusia dan jin maksudnya. Tetapi di sini konteksnya manusia, cuma digunakan kata al-khalq yang berarti juga makhluk, ya makhluk tapi di sini maksudnya manusia. Tentu bukan kata, bukan tumbuh-tumbuhannya. Wa irsyadul khalqi ila hadzal khaliq al-azim asy-sya'n al-qawi sultan, adalah irsyad, irsyad yang menunjuki, membimbing, mencerdaskan manusia untuk mengetahui siapa sebenarnya Al-Khaliq, sang pencipta yang maha agung, yang maha kuat, maha berkuasa. Wa yasifunahu lahum bil awsaf wan nu'ud allati tuqarribu min afhamihim bila kalafatin wala mashaqqatin hatta tatashabba'a madarikuhum bi ma'na at-tauhid min aqrab at-turuq wa ashaliha. Maka tugas utama para rasul apa? Membimbing manusia untuk mengenal Tuhan, wa yasifunahu, dan kemudian mengajarkan kepada mereka tentang sifat-sifat Allah bil awsaf, jamak dari wasaf,
wasaf itu sifat, ausaf ya sifat-sifat ya. Wan nu'ud, nu'ud itu jamak dari na'at. Dalam ilmu nahwu ada na'at man'ud ya Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan ketemu itu kalau belajar nahwu tentang na'at man'ud, artinya sesuatu yang mensifati dan disifati. Maka na'at itu sifat. Wan nu'ud, nu'ud jamak. Wan nu'ud allati tuqarribuhu, yang dan sifat-sifat yang membuat manusia menjadi semakin dekat untuk bisa memahami tanpa kesulitan, memahami Allah, mengenal Allah tanpa kesulitan, dan juga tanpa harus sangat terpaksa, sehingga kemudian madarikuhum ya, persepsi mereka, pengetahuan mereka bisa dipuaskan atau menemukan, bisa mendapatkan kepuasan untuk mengetahui makna tauhid, makna makna pengesaan kepada Allah yang sejati, min aqrab turuqi, dengan cara yang paling dekat, yang paling gampang, paling dekat, akrab ya, paling dekat, wa ashaliha, dan paling gampang. Artinya dengan belajar apa yang dengan mempelajari apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, maka manusia akan mengenal Allah itu dengan cara yang paling cepat dan paling mudah, gitu ya, daripada melakukan pengembaraan kesana kemari seperti yang pernah dilakukan oleh para filosof atau mungkin suku-suku ateis dinamis dan sebagainya, ateisme dinamisme ya. Mereka melakukan berbagai pencarian berabad-abad bahkan mungkin, tapi nggak ketemu karena nggak mengikuti Rasul. Maka lalu terjadilah kemudian kesesatan agama selain Islam itu. Nah, dengan diutusnya Nabi dan Rasul, maka caranya gampang, tinggal ikuti, tinggal pelajari apa yang dibawa oleh Rasul, Nabi dan Rasul itu. Maka kemudian manusia mengetahui siapa Allah, siapa Rabb-nya, siapa yang menciptakan alam semesta ini, dan itu memuaskan dahaga keingin tahuan manusia sebenarnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini juga sebenarnya di satu sisi ya, kalau kita bawa ke sisi tentang falsafah pendidikan dan Islam, kenapa dan Islam itu belajar itu wajib berguru ya Bapak Ibu. Nggak boleh belajar itu hanya dengan, mungkin saya sampaikan, kita ulang lagi, belajar tidak boleh hanya dengan baca buku, nggak boleh hanya dengan sekedar nonton YouTube ya, harus berguru ke ulama ya. Kenapa? Karena pertama diantaranya karena secara dalil memang Allah perintahkan kita berguru ulama. Allah ingatkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlal ilmi, ahla dzikri, ulama, kalau tidak tahu. Jadi kalau nggak tahu itu, untuk jadi tahu harus berguru, bertanya kepada ulama. Jadi secara dalil Allah perintahkan seperti itu. Kemudian juga yang kedua, karena kalau hanya sekedar, karena dalam Islam pendidikan itu nanti juga insya Allah kita ketemu ada hikmah belajar ya, karena memang kitab ini betul-betul membantu kita untuk mengetahui hikmah-hikmah di balik berbagai hal dalam kehidupan ini, dalam keberagamaan kita, dalam ibadah-ibadah kita, dalam aktivitas kehambaan kita kepada Allah, termasuk juga dalam masalah nikah dan sebagainya. Itu insya Allah betul. Nah, kalau tidak salah juga tentang ini, saya lihat saya memang belum tuntaskan baca semua kitab ini, tapi dalam daftar isinya saya itu juga dibahas gitu ya. Hikmah berguru itu adalah agar kita semakin cepat menemukan ilmu tanpa harus, dan dengan itu berarti kita menghemat waktu sangat panjang. Orang yang berguru ke orang yang berilmu itu menghemat waktu sangat banyak ketimbang dia harus untuk satu hal saja dia harus bawa eksplorasi dulu, belum ya kalau nyampe pada kebenaran, kalau tidak justru malah tersesat begitu dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kita cukupkan dulu saya pikir ya, karena sudah jam 9:20 di jam saya. Mungkin sebagai kita cukupkan dulu. Ini yang pertama, nanti yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya nanti ada yang di paragraf berikutnya. Dan khususnya. Ini penjelasan pertama tuh, kenapa Rasul itu diutus, apa hikmah wazifatul Rasul, kenapa Rasul itu diutus untuk membimbing manusia untuk mengenal Allah, mengenal Al-Khaliq dengan cara yang tercepat dan cara termudah. Ya, dan itu kemudian dahaga pencarian manusia itu dipuaskan ya, dan mereka mengerti eksistensi kehidupan mereka, paham tujuan kehidupan mereka, dan tentu beruntunglah orang-orang yang paham tentang tujuan kehidupannya ya, dibandingkan orang-orang yang bingung, yang nggak tahu arah. Tentu saja orang-orang yang nggak tahu arah, yang nggak tujuan hidup, itu adalah orang-orang yang sangat merugi, dan juga dan ujungnya mereka akan celaka di akhirat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك ووحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأجب لها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.